kembali lagi bersama Pustaka Advent, melanjutkan dari postingan sebelumnya yang membahas satu buku tentang makanan yang menyehatkan. Ini buku terjemahan dari bahasa aslinya bahasa Spanyol, dan kita beruntung sekali karena kita bisa lebih mengerti wawasan makanan yang menyehatkan untuk kita. Oke, sebentar saya cek dulu. Sekali lagi, kita akan membahas bagian yang kedua setelah tadi kita sempat membahasnya di bagian pertama tentang siapa yang menulis bukunya dan apa saja yang sudah kita bahas. Boleh dicek di video sebelumnya ya. Sekarang kita sampai di halaman ke-34-35 tentang aprikot. Aprikot ini adalah salah satu buah yang bisa dimakan secara segar atau juga makanan ini bisa dikeringkan. Buah ini bisa dikeringkan dan masing-masing memiliki keunggulannya tersendiri, baik dikeringkan atau dimakan segar. Ini ada juga dituliskan mengenai penyajian dan penggunaannya. Pengobatan aprikot ini dilakukan selama 15 hari dengan memakan setengah kilo aprikot matang sehari, sebaiknya sebagai satu-satunya sajian pada saat makan malam. Bisa dimakan dengan roti panggang juga. Kalau ini mau dipakai sebagai treatment untuk kesehatan mata. Di sini juga dituliskan nilai gizinya tentang aprikot. Nah, buah aprikot ini sebenarnya kan jarang ya kalau kita dapat di Indonesia, karena buah ini biasanya tumbuh ini asal muasalnya diceritakan bahwa buah aprikot ini sebenarnya dari Tiongkok ya. Kalau di Tiongkok ini tumbuh liar ya, ditemukan di mana-mana di Tiongkok. Tetapi kemudian tanaman ini dibawa ke Yunani oleh Alexander Agung pada waktu kembali dari penaklukan di India. Kemudian dari Yunani ke Roma, dan pembudidayaannya menyebar luas ke wilayah Amerika Utara, di mana pohon ini menyesuaikan diri dengan iklim di California dan negara-negara bagian di sepanjang sungai Mississippi. Nah, kira-kira nih kita mau lihat kalau di sini aprikot kita di Indonesia ini kita bisa dapat aprikot juga nggak ya? Coba kita tanya-tanya dengan sahabat kita. Saya coba add ya. Apakah sudah bisa bergabung dengan Pustaka Advent, Kak Grace? Halo Kak Grace. Halo. Lagi Halo, di mana Kak. nih? Ya? Lagi di klub sehat ya? Ya, lagi di Klub Sehat Solo. Pas banget ini karena kita lagi itu dia Klub Sehat Solo. Pas banget karena kita lagi membahas tentang bahan makanan dan kita lagi ngobrolin soal aprikot ini, Kak. Nah, kira-kira nih kalau kita di sini bisa dapat aprikot kan, kalau mungkin ada yang tahu di Klub Sehat ya. Dan di Solo pun ada Klub Sehat. Nah, seperti apa sih, Kak, packingan atau produk aprikot ini disediakan di sana? Kemasannya seperti ini.
Ini ukuran 250 gram ya. Jadi 1/4 kilo. Ini aprikot kering yang siap untuk langsung dimakan. Oh, mantap sekali ya. Ini salah satu bahan makanan kita sudah disediakan eh, di Klub Sehat Solo. Nah, apalagi Kak, kita lagi ngobrol-ngobrol nih soal buku makanan yang menyehatkan. Di sana ada stoknya juga nggak Kak bukunya? Ada buku ini juga dijual di Klub Sehat Solo, buku makanan kesehatan sama seperti yang tadi sudah diulas bersama. Untuk harganya mungkin Mbak Wira bisa infokan kepada penonton yang akan menyaksikan. Ya, nanti kita bisa tanya di admin di Klub Sehat Solo atau di Pustaka Advent. Nanti bisa tanya-tanya ya. Oh ya, Nah, di sini juga ada yang apricot frozen ya, yang berarti dia oh, ada produk baru frozen buah aprikot ya. Kalau tadi kita lihat kemasan yang kering atau dry, ini yang frozen atau es ya harus masuk freezer ya. ya masuk disimpan di dalam freezer. Oke, Kak, selain itu apa aja sih yang ada di Klub Sehat Solo seperti untuk makanan untuk sistem saraf ini kebetulan kita masuk ke makanan untuk sistem saraf karena ada beberapa yang saya lihat juga terpampang juga di Klub Sehat Solo, Klub Sehat. Nah, kalau di sini di buku ini menerangkan beberapa bahan makanan yang baik untuk sistem saraf dan ini penyakit-penyakit yang biasanya diderita oleh karena sistem saraf yang bermasalah seperti demensia, depresi, epilepsi bahkan anoreksia nervosa, ansietas, kemudian ada hiperaktif dan sikap agresif pun juga disebutkan di sini ya, insomnia, kegugupan, keletihan mental, neuralgia, penyakit Alzheimer, Parkinson, sakit kepala, migrain, skizofrenia, sklerosis ganda, kemudian stres. Nah, di sini siapa sih yang nggak ngalamin stres? Nah, Tuhan sangat baik karena sudah menyediakan makanan yang meringankan stres kita. Nah, ini salah satunya adalah kacang Brasil, kemudian kacang kenari, kacang mete, kacang pinus, kacang pinus, kemudian oat dan selada. Nah, ini semuanya dipaparkan di sini, tapi kita mau lihat juga sih di sana. Kira-kira ada nggak Kak yang tadi disebutkan di buku ini kacang Brasil? Kacang kenari ini maksudnya kalau nggak walnut, ya almond. Oh, ya di sini kebetulan kita ada yang kacang Brazil ya, Brazil nut. Begini packingannya. Dia bentuk tekstur apa sih, ukuran kacangnya ini besar-besar. Mungkin ini jarang kita lihat di pasaran ya. Dan ini juga dapat dikonsumsi mentah. Yang kedua itu tadi katanya selain kacang kenari bisa kacang almond. Ini ukuran 1 kilo. Ini begini bentuk kacang almond yang tersedia di Klub Sehat Solo. Ini juga kacang almond ini sangat bermanfaat apabila dikonsumsi mentah karena dia pengganti daging yang terbaik juga bagi ibu-ibu yang misalnya lagi menyusui. Pengganti susu super dapat mengkonsumsi susu almond. Kemudian ada kacang mete atau cashew nut ya. Ini kacangnya mungkin sering ditemukan anak-anak muda di dalam coklat, tapi coklat kan kurang sehat. Jadi lebih sehat kalau konsumsi langsung kacang aslinya ya, kacang mete. Ini bisa dikonsumsi mentah, bisa juga sebagai salad dressing. Dan yang terakhir tadi ada oats ya. Ini bentuk dari roll oats. Jenis gandum-ganduman yang kaya nutrisi.
Dan ini juga ada di sini di Klub Sehat Solo juga ada bentuk dari gandum utuh dari oatsnya seperti beras bentuknya ya. Cuman ini mungkin lebih teksturnya lebih keras. Tapi sudah maksudnya dikonsumsinya harus dimasak terlebih dahulu. Oke Kak, mantap banget. Mungkin sesi ini sudah cukup lengkap juga yang bisa dipaparkan juga dari klub sehat ya. Mungkin ada beberapa juga klub sehat di kota-kota lain. Tapi kali ini kita ngobrol dengan klub sehat yang ada di Solo. Nanti kita akan lanjut lagi bahan makanan apa saja yang baik untuk organ tubuh yang lain. Tadi kita sudah bahas tentang sistem saraf dan juga sebagian untuk makanan untuk mata. Kita akan lanjut di part berikutnya dengan buku Makanan Menyehatkan. Kolaborasi dari Pustaka Advent dan Hidup Sehat Solo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.